Gue gak pernah sedih loh kayak begini. Tapi ini setiap dia bicara, menceritakan kejadian, dia dipaksa, dia diancam, dia dipukulin. Sakit guys. Gue kebayang sih kenapa Nikita Mirzani selalu menangis ketika dia cerita tentang apa yang dialami oleh Loli ketika bersama Fadel Bajideh. Aduh. Ya gini aja guys, kalau gue jadi orang tua terus mendengar bahwa anak kita diperlakukan seperti itu, seperti yang diceritakan oleh Nikita Mirzani, kebayang nggak gimana rasa sakitnya kita gitu. Sementara sekarang Nikita Mirzani itu dia omsetnya miliaran bro sebulan. Apapun yang diinginkan Loli itu Nikita bisa wujudkan gitu. Terus dia mendengar Loli diperlakukan pantesan Nikita Mirzani kayak ngenes banget gitu ke keluarga si Kang Semir itu guys. Oke, semoga Kak Niki bisa melewati ini dengan baik. Semangat Kak Niki. Dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAB karena perbuatan tersangka VAB tersebut tidak mau diketahui oleh keluarganya. Ya elah Padel, lu udah jadi tersangka aja masih cengesan begitu. Kenapa lu seneng? Udah jadi tersangka lu seneng? Ya elah, tengil amat jadi anak, gemes banget ogolotnya Padel. Ya elah Padel, pengen kocak kasih rambut lu tuh yang pasti cengesan dibacain ponisnya itu. Gemes banget gue rasa nih. Padel nih kesenengan nih pakai baju baru, baju oleng dia. Ya kesenengan nih, kocak gitu lu Padel. Rasman akan laporkan Loli ke polisi. Pengakuan Loli, dia memakan mengeluarkan ini tanpa minuman Sprite. Kalau itu dia lakukan, maka Loli melakukan tindak pidana dan itu mengikat dia untuk diproses hukum. Saya melihat sekarang di pos dia berbahagia dengan pas calonnya misalnya, dengan adiknya, itu nggak masalah. Tapi dengan maksudnya dengan pengacara begini ya menunjukkan bahwa dia sudah bahagia, oke lah. Tapi menurut saya kurang etis juga ya. Dan gara-gara kamu Ananda Loli, aku dipukul loh. Aku dipukul, lapor polisi. Gara-gara nanganin kamu, aku dilaporin juga sama tim hukum. Maksud saya buat dijaga-jaga. Kasian nih Rasman ini. Oke, jadi setelah Fadel kemarin jadi tersangka ditahan, terus Loli ketemu sama mamanya dan keluarganya, muncullah berita tentang Rasman yang akan ngelaporin Loli soal dugaan. Jadi menurut Rasman ada dugaan Loli itu melakukan secara sadar. Jadi menurut Rasman, Loli ini kan katanya meminum kan untuk menghilangkan yang ada di perutnya. Nah, kalau itu dilakukan sama Loli secara sadar, Loli ini sudah melakukan tindakan pidana. Dan Loli juga bertanggung jawab atas hilangnya yang ada di dalam kandungannya. Di lain sisi, Rasman juga negor soal etiknya Loli. Yang sekarang kan Loli udah ketemu sama keluarganya, kelihatan bahagia, kelihatan akur sama mamanya dan adik-adiknya. Maksudnya Rasman tuh ya seenggaknya jaga perasaan Fadel, perasaan keluarganya Fadel. Dan gara-gara ngurusin Loli ini, Rasman tuh sampai dipukul, sampai katanya. Dan kata Rasman, gara-gara ngurusin Loli juga, dia dilaporin sama tim hukum. Yang kasusnya kemarin sama Hotman Paris, maksudnya itu kali ya. Cuman menurut gue kalau untuk masalah aborsinya Loli ya, kalau kita coba lihat dari satu sudut pandang, kan kemungkinan juga Loli melakukan itu karena ada desakan atau permintaan kan. Ya kita nggak tahu apakah itu dari Fadel gitu kan, atau itu memang kemauannya Loli sendiri. Nah ini tuh harus dibuktikan dulu nih. Kalau misalnya untuk masalah Rasman yang kesannya dihianatin sama Loli gitu ya, atau keluarganya Fadel kesannya dihianatin sama Loli gitu ya, itu memang sudah dari awal sudah harusnya kalian sudah mempertimbangkan itu kan. Kalau kemungkinan anak ini akan kembali ke ibunya. Ya lagian Loli itu kan anaknya Nikita Mirzani, bukan dari keluarga Fadel atau keluarganya Rasman. Kalian gak bisa berharap banyak dari situ. Rasman Arif Nasution menegaskan akan terus mengawal kasus Fadel Bajideh. Sudah sebut ajukan penangguhan penahanan. Fadel Bajideh kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani soal dugaan persetubuhan dan aborsi.
Pria yang dikenal sebagai dancer itu juga sudah ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution, mengaku pihaknya akan terus mengawal kasus yang menjerat kliennya tersebut. Meskipun ada keterangan baru yang disampaikan oleh anak Nikita Mirzani, yaitu Laura Meizani, di kasus ini kita akan tetap membantu Fadel Bajideh, ucap Rasman Arif Nasution. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Bertanggung jawab serta menikahi anak korban, sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan ayah suami istri dengan tersangka VAG. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM juga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAG karena perbuatan tersangka. Oke guys, di sini aku mau izin sedikit terkait dengan video yang teman-teman tadi tonton di awal konten aku ini. Ya betul, ini adalah kasus yang sedang viral juga, yaitu kasus Fadel yang jadi tersangka atas kasus persetubuhan dan juga aborsi terhadap Loli, anak dari Nikita Mirzani guys. Nah, sebelumnya laporan ini sudah dilakukan oleh ibu kandung dari Loli, yaitu Nikita Mirzani sendiri guys, untuk beberapa bulan yang lalu. Cuman untuk penangkapan dan penetapan Fadel sebagai tersangka itu mungkin baru beberapa hari ini. Nah, mungkin dalam video tersebut ini agak sedikit salfok ya terhadap ekspresi dari si Fadel Bajideh ini yang pada saat dilakukannya sidang pers oleh pihak kepolisian untuk mengungkapkan kasus dari si Fadel ini. Nah, mungkin teman-teman sudah nonton ya videonya, itu ekspresinya kelihatan bahwa dia tidak merasa bersalah, dia merasa bahwa dirinya itu tidak ada beban, ya, merasa tidak ada sesuatu yang kayak penyesalan lah terhadap ekspresi dia. Nah, jadi guys, selama ini apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Loli, yaitu Nikita Mirzani sendiri, selama ini memang membuahkan hasil ya. Dia membuktikan kepada kita semua bahwa memang Fadel Bajideh ini memang tersangka gitu atas kasus yang dialami oleh anaknya sendiri. Bahkan juga katanya ada pemerasan dan juga ada beberapa kasus yang lainnya gitu. Dan ini teman-teman bisa kita lihat ya bahwa memang seorang ibu itu sebenci-bencinya sama anak pasti akan memperjuangkan anaknya gitu. Jadi mungkin di sini kita bisa jadi pelajaran buat kita semua bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, ibu ya tetap ibu gitu ya. Atau mungkin dari teman-teman ada saran yang baik buat permasalahan ini atau buat contohnya buat kita semua ya teman-teman, nanti bisa tinggalkan di kolom komentar aja. Di sisi lain, Rasman Arif Nasution kemudian membenarkan soal pihaknya yang sudah mengajukan penangguhan penahanan Fadel Bajideh. Ia menyebut pengajuan tersebut sudah ia wakilkan kepada tim hukumnya. Ya, memang betul, tim hukum kami sudah saya utus Rahman. Saya bilang kamu datang ke Polres, ajukan surat penangguhan penahanan. Siapa tahu ke Polres menahan berkenan, terang Rasman Arif Nasution. Namun menurut Rasman Arif Nasution bahwa penangguhan tersebut sulit dikabulkannya. Hal itu lantaran kasus Fadel yang berkaitan dengan pencabulan dan anak di bawah umur. Walaupun setahu saya, kalau terkait dengan kasus itu, anak di bawah umur itu susah untuk dikabulkan penangguhannya, terangnya lagi. Kendati demikian, Rasman dan timnya sudah melakukan pertimbangan atas hal tersebut. Jadi, sampai di sini bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Laura Meizani Mawardi. Sekarang namanya itu sudah Laura guys, bukan Loli lagi. Jujur gue adalah salah satu orang yang bangga sama lu gitu kan, karena lu tuh udah balik ke emak lu gitu. Udah enggak yang namanya huru-hara lagi, drama lagi, apalah segala macam gitu. Dan jujur gue adalah salah satu orang yang dulunya tuh sering speak up soal lu, Laura. Gue sering speak up nih ya kan. Bahkan gue sekarang mau minta maaf dulu nih sama lu gitu kan, karena mungkin dulu lu pernah ngeliat konten-konten gue yang selalu nyebut nama lu apa segala macam gitu kan. Karena jujur bukan berarti gue jahat gitu, bukan, tapi gue pengen menyadarkan lu gitu, gue ngebantu lu nih ya kan. Karena ya bukan cuma gue doang sih yang bikin video tentang lu gitu, tapi kan banyak juga gitu. Tapi sekarang lu udah balik lagi ke ibu lu gitu, ke emak lu gitu. Gue bahagia gitu, gue bangga, sumpah gue bangga banget sama lu gitu. Karena kayak lu akhirnya tuh sadar gitu bahwa emak lu lah yang terbaik buat lu saat ini gitu. Tidak ada orang lain, tidak ada kecuali orang tua lu. Sebenarnya ya, gue tuh yakin banget lu tuh orang yang pintar, lu tuh cerdas gitu. Karena lu bisa masuk ke sekolah UK itu tuh bukan persoalan yang mudah gitu. Mau kita banyak duit sebanyak apapun, kalau misalnya kitanya nggak pintar kan nggak mungkin masuk gitu. Nah, dikarenakan lu pintar, lu bisa masuk ke sana. Semoga aja ya lu bakalan ngelanjutin lagi sekolah di luar negeri gitu ya kan. Dan gue sangat berharap banget lu bikin vlog gitu di luar negeri, sumpah. Kayak gue tuh nungguin banget vlog-vlog lu di luar negeri, lagi sekolah, lagi bermain sama teman-teman lu, kayak a day in my life gitu. Kayak seru banget sumpah pasti. Apalagi gue kemarin ngeliat foto lu bersama emak lu gitu, kayak oh my god, gue tuh kayak terenyuh gitu hati gue tuh sumpah.
Kayak dari sekian banyaknya drama, huru-hara gitu ya kan, akhirnya gitu endingnya tuh bahagia kayak gini. Yang terakhirnya, pengajuan penangguhan itu pun juga sebagai bentuk perhatian Rasman terhadap kliennya. Tapi dengan segala pertimbangan kami sebagai lawyer kami ajukan. Kalau kami tidak ajukan, nanti kami dikira tidak perhatian kepada klien kami, ucap Rasman. Rasman Nasution menyoroti perubahan sikap Loli sebelumnya. Rasman Nasution menyoroti soal perubahan drastis dari diri Loli. Rasman juga mengakui akan mendalami hal tersebut lebih lanjut. Lebih lagi, Loli juga menyampaikan keterangan baru sehingga membuat Fadel Bajideh ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Nikita Mirzani. Kami sudah menemukan beberapa fakta. Ada yang membuat misalnya jadi tersangka, tapi ini akan kami dalami. Kenapa terjadi perubahan sikap yang sangat drastis, yang spontan oleh Loli, ungkap Rasman Arif Nasution saat diwawancarai. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.